salli ala Muhammad. Jadilah matahari yang selalu bersinar, bermanfaat bagi sesama, bermanfaat bagi semua. Jadilah bulan yang tatkala dilihat, dipandang menyejukkan mata, menyejukkan hati, bermanfaat dengan kesejukannya. Jadilah matahari yang bisa memotivasi, menyemangati sekitarnya untuk lebih dekat kepada Allah. Jadilah rembulan yang bisa mengayomi siapa saja yang dekat dengan dirinya. Ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi ridwanullah alaihim ajma'in. Lillahi lahumul Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين والصحابة والتابعين والعلماء العاملين والمصنفين المحدثين وجميع الملائكة المقربين وخصوصا عبد القادر الجيلاني. ولله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم waladdallin. Khususan orang tua kita, bapak dan ibu kita, sesepuh kita, para guru kita, minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Lillahi lahumul Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi zidna ilma wa zidna rizqi wa barik bima razaqtana waj'alna mahbuban fi qulubi ibadika wa azizan bi 'uyunihim waj'alna fid dunya wal akhirati wa minal muqarrabin katsiran wa alih ya hasanal fi malihi ya qahman bil azwal ya mumdabil mital walakal hamdul minnatu wa syarafu ala kulli halin. Allahumma akrimna bi nuril fahmi wal hifdzi warzuqna al hikmah wa ilhamul malaikatul muqarrabin wa amalan maqbulan bil laili wal nahari arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli 'ala Muhammad ya Rabbi shalli alaihi wasallim. Allahumma shalli ala Muhammad ya Rabbi shalli alaihi wasallim. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Kalamun qadimul la yumallu sama'uhu tanaza'an qawli wa fi'li wa niyati bi asdaqi minkum
عند جلي وحيرتي فيا رب متعني بسر حروفه ونور به سمعي وقلبي ومكلتي وهب لي به فتحا وعلما وحكمة وأنس به يا ربي في القبر والساتر وصل وسلم كل يوم وليلة أهلا به الرحمن يقبل توبتي وآله وأصحابه كرام أئمتي بهم يغفر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Surah Yunus 4. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إليه مرجعكم جميعا وعد الله حقا إنه يبدأ الخلق ثم يعيده ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط والذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره لتعلموا عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والأرض لآيات لقوم يتقون. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Ilaihi marji'ukum jami'a. Kepada Allah marji'ukum, dikembalikan atau tempat kembali mereka jami'a, semuanya. Orang yang kafir, orang yang beriman, semua akan dikembalikan. Wa'dallahi haqqa, janji Allah itu hak, janji Allah itu benar. Allah tidak pernah ingkar janji. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tidak akan pernah ingkar janji. Innahu, sesungguhnya Gusti Allah, yabda'ul khalq, yang memulai penciptaan, tsumma yu'iduhu, kemudian mengembalikannya. Untuk apa? Liyajziyal ladzina amanu, untuk diberi jaza, dibalas orang-orang amanu yang beriman, wa amilus solihati, dan yang beramal soleh, bil qist, dengan adil. Walladzina kafaru,
Dan sedangkan orang-orang yang kafir, lahum sarabun, milik mereka sarab, minuman, min hamimin, dari hamim, neraka hamim yang mendidih, wa adzabun alimun, dan itulah azab yang pedih, bima kanu yakfurun, disebabkan karena kanu ada mereka yakfurun, kafir mereka. Inilah yang disampaikan oleh Allah pada ayat di awal, bahwa Kanjeng Nabi Muhammad diutus untuk andirin nas, untuk menjadi pemberi peringatan bahwa besok di yaumil kiamah akan ada balasan atas kekufuran mereka, yaitu berupa neraka. Wa basyiril ladzina amanu, dan juga sebagai pembawa berita gembira bagi orang-orang yang beriman bahwa besok di yaumil kiamah seluruh amal-amalnya akan dibalas oleh Allah dan dimasukkan ke dalam surganya Allah. Ilaihi marji'ukum jami'a, semuanya akan dikembalikan kembali kepada Allah. Dari yang tiada akan kembali kepada ketiadaan. Kita awalnya tidak ada, sadari itu. Kita awalnya tidak ada, dan kita akan kembali kepada ketiadaan. Yang berumur 30, tatkala 31 sebelumnya, 31 tahun sebelumnya kita tidak ada. Sekarang diadakan oleh Allah, dibentuk oleh Allah, diciptakan oleh Allah sampai masa ajal kita. Kita harus sadar, dulunya kita tidak ada, sekarang ada, dan kelak besok kita akan dikembalikan lagi kepada ketiadaan. Wa'dallahi haqqo, janjinya Allah itu hak, itu benar. Allah tidak pernah ingkar janji. Innallaha la yukhliful mi'ad. Innahu, sesungguhnya Allah, yabda'ul khalqa, yang mengawali penciptaan itu Allah. Tsumma yu'iduhu, dan juga yang mengembalikan. Yang menciptakan Allah dari tiada, kita diciptakan menjadi ada, kemudian akan dikembalikan lagi kepada ketiadaan. Kemudian dibangkitkan, liyajziyal ladzina amanu, untuk diberi balasan bagi orang-orang yang beriman, dan wa amilus sholihati, dan orang-orang yang soleh bil qisti. Allah akan balas dengan seadil-adilnya. Kalau orang membawa satu kebaikan, maka Allah akan membalas 10 kebaikan baginya. Namun sebaliknya, walladzina kafaru, dan bagi orang-orang yang kafir, yang tidak mau terhadap petunjuk dari Allah, lahum sarabun min hamimin, layak bagi mereka sarab, minuman, min hamimin, dari air yang mendidih dari neraka. Wa adzabun alim, dan azab yang pedih, bima kanu yakfurun, itu semua karena mereka telah kafir, menutup hatinya dari petunjuk Allah, menutup hatinya dari nasihat yang membangun. Kafir mereka. Besok di yaumil kiamah akan dimasukkan ke dalam neraka, diberi minuman dari air yang mendidih. Satu kali tegukan, hancurlah kerongkongan mereka. Satu kali tegukan, putuslah usus-usus mereka. Itulah azab yang pedih di dalam neraka. Itu diperuntukkan bagi orang-orang yang kafir.
yang tidak mau terhadap petunjuk-petunjuknya Allah, tidak mau terhadap peringatan-peringatannya Allah. Hati-hati, jangan sampai ada jiwa-jiwa kekafiran bersemayam di dalam hati kita, bersemayam di dalam jiwa kita. Walladzi, dialah Allah yang ja'ala syamsa diya'an, yang menjadikan syams, matahari dia bersinar, wal qamar nurun, dan menjadikan qamar bulan nurun, bercahaya. Di sini ja'al, bukan khalaq. Yang dibicarakan adalah kita manusia. Samas di sini adalah wajah kita. Samas di sini adalah wajah. Qamar, mata kita. Makanya kalau kita melihat matanya seseorang yang syahdu, menyejukkan, ya. Wajah bersinar, wajahnya bersinar. Kalau kita bahagia, terpancar dari dalam hati kita, terpancar ke wajah kita, terang, bersinar. Ja'alah, bukan khalaqah. Ja'alah, butuh perjuangan kita agar mentari kita, matahari kita bersinar. Dengan cara apa? Iringi semua kegiatan yang kita lakukan dengan berzikir kepada Allah. Karena hanya dengan berzikir kepada Allah, hati kita akan menjadi tenang, hati kita akan menjadi damai, hati kita akan jadi bahagia. Kalau hatinya sudah bahagia, akan terpancar ke wajahnya. Wal qamar nurun, dan Allah juga menjadikan qamar, rembulan, nurun, bercahaya, bersinar-binar. Kalau orang bahagia, lihat matanya bersinar, wajahnya bersinar, matanya bersinar. Qaddarahu manazilah, dan Allah menetapkan qadrah ini penetapan, manazilah, semuanya itu berjalan pada porosnya, pada intinya, core of the core, inti di dalam inti. Semua kehendak Allah. Jangan kira kita bahagia karena kita sendiri, tidak. Pasti ada campur tangan Allah di dalamnya. Kita berusaha, yang mempermudah Allah. Kita belajar sungguh-sungguh, yang mencerdaskan Allah, itulah ja'ala. Lita'lamu, agar mengetahui mereka. Ada di sini bilangan 1 tahun, wal hisab, dan cara perhitungannya. Jadi Syams sama Qamar, ada Syamsiyah, ada Qamariyah, itu untuk mengetahui bilangan tahunan dan penghitungannya. Ma khalaqallahu, tidaklah menciptakan siapa Allah, dzalika illa bil haqq, itu semua illa bil haqq, kecuali dengan hak, dengan benar. Yufassilul ayati, dan Allah akan menerangkan, menjelaskan ayat-ayatnya Allah, kekuasaan-kekuasaannya Allah, liqaumi ya'lamun, bagi kaum yang mengetahui. Makanya kita harus tahu. Caranya tahu, kita mengaji, berusaha untuk tahu dengan wasilah mengaji. Makanya yang mempunyai khasyah kepada Allah, itulah ulama. Innama yakhshallah min ibadihi ulama. Yang mempunyai yakhsyah, yang mempunyai ketakutan,
yang mempunyai ketakwaan, yang mempunyai kecintaan yang lebih, itulah ulama. Yang mempunyai cinta yang sungguh-sungguh kepada Allah, itulah ulama. Yang takut sungguh-sungguh kepada Allah, itulah ulama. Ulama adalah ahli dalam bidangnya. Seseorang kiai, seorang gus, seorang ustadz yang ahli dalam bidangnya, itulah ulama. Dengan keahliannya, dengan kepemahamannya, dia mempraktekkan dalam kehidupan kesehari-hariannya. Karena takwa kepada Allah, itulah ulama. Karena cinta kepada Allah, itulah ulama. Menambah keimanannya, menambah ketakwaannya, karena dia mengetahui, karena dia paham, makanya dia mempraktekkan. Seorang dokter yang ahli dalam kedokterannya, dalam keahliannya itu akan meningkatkan keimanannya kepada Allah, meningkatkan ketakwaannya kepada Allah. Dokter itu ulama. Seorang biologis meneliti dalam hal biologi, kemudian ilmunya itu meningkatkan keimanan, meningkatkan ketakwaan kepada Allah, itulah ulama. Ulama itu dengan ilmunya, dia mempraktekkan ilmunya sehingga bisa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah, itulah ulama. Dengan keilmuannya termotivasi, terdorong untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah, itulah ulama. Ahli dalam hal apapun dan menyebabkan itu semua meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah, itulah ulama. Jadilah ulama-ulamanya Allah. Jadilah ahli-ahli dalam hal apapun, sehingga bisa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah, itulah ulama. Jadilah orang yang cerdas, jadilah orang yang pintar. Inna fi ikhtilafil laili, sesungguhnya di dalam pertukaran, pergantian al-laili malam, wan nahari dan siang, wa ma khalaqallahu, dan apa yang diciptakan oleh Allah, fis samawati, di dalam langit-langit, wal ardi dan bumi, la ayatil liqaumi yattaqun, adalah sungguh-sungguh merupakan ayat-ayatnya Allah, kekuasaannya Allah, liqaumi yattaqun, bagi kaum yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya harus cerdas. Jadi orang yang beriman itu jangan nanggung-nanggung. Jadi orang Islam itu jangan nanggung-nanggung, lahiran wa batinan, lahir dan batin, sirron wa alaniyatan, sepi maupun rame, tetap beriman kepada Allah, tetap bertakwa kepada Allah. Pernah suatu saat Kanjeng Nabi Muhammad ditanya oleh para sahabat, "Ya Rasulullah, ayyul mu'minuna afdal?" Ya Rasulullah, siapa orang mukmin yang terbaik itu? Qol, dawuh Rasulullah, ahsanuhu khuluqa, orang yang terbaik akhlaknya.
Kemudian sahabat bertanya lagi, fa ayyul mu'minuna aqyas? Maka siapa orang mukmin yang cerdas itu yang ya Rasulullah? Yang terpintar itu ya Rasulullah siapa? Oh, tahu Rasulullah, aktsaruhum lil mauti dzikra. Orang yang terbanyak mengingat akan kematiannya. Wa ahsanuhum lima ba'dahus ti'dadan ulaikal aqyas. Dan mempersiapkan dengan baik setelah kematiannya. Itulah yang disebut orang yang cerdas menurut Rasulullah. Jadi orang yang terbaik, orang mukmin yang terbaik adalah mukmin yang bagus akhlaknya, yang terbagus akhlaknya. Dan orang yang tercerdas, orang mukmin yang tercerdas adalah orang mukmin yang banyak mengingat akan kematiannya dan mempersiapkan dengan baik amal-amal untuk dibawa setelah kematiannya. Itulah orang yang cerdas. Kita harus sadari itu, karena kita awalnya tidak ada, kemudian oleh Allah ditiadakan, kemudian oleh Allah diadakan, kemudian ditiadakan. Sadari itu, bahwa kita akan kembali kepada Allah. Dari tidak ada, diadakan, kemudian ditiadakan kembali. Makanya kita harus cerdas. Makanya kita harus menjadi mukmin yang afdal. Makanya kita harus menjadi mukmin yang aqyas. Yang baik akhlaknya. Akhlaknya Al-Quran. Karena Rasulullah akhlaknya itu akhlaknya Al-Quran. Tak kala ditanya oleh sahabat kepada istrinya Aisyah radhiyallahu anha tentang akhlaknya Rasulullah, Sayyidatuna Aisyah mengatakan bulughul Quran. Akhlaknya Rasulullah adalah akhlaknya Al-Quran. Bagaimana kita menjadikan pedoman dalam berakhlak Al-Quran ini kalau kita tidak paham Al-Quran? Makanya mengaji, istiqomah dalam mengaji. Karena dengan istiqomah dalam mengaji, istiqomah kita dijadikan wasilah oleh Allah untuk diturunkan ke pemahaman tentang Al-Quran. Cintai Al-Quran. Kalau kita sudah cinta Al-Quran, Al-Quran juga akan mencintai kita. Kalau kita sudah senang kepada Al-Quran, Al-Quran juga senang kepada kita. Tidak ada yang bisa memberi kepemahaman kecuali atas izin dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sepintar apapun kita, kalau kita tidak diizinkan oleh Allah untuk paham, Allah tidak akan memberi kepemahaman kepada kita. Kalau Allah sudah menginginkan kita berbuat kebaikan, menginginkan kita untuk menjadi orang yang baik, Allah pahamkan agama bagi kita. Jadi kita hanya tugasnya adalah mengabdi kepada Allah, menjalankan tugas-tugas apa yang diperintahkan oleh Allah. Kalau tugasnya untuk dikerjakan, ya kita kerjakan. Tugasnya untuk menjauhi, ya kita tugasnya menjauhi. Mengerjakan apa yang diperintahkan, menjauhi apa yang dilarang, itu tugas kita. Itulah seorang hamba kepada Allah.
Sang Pencipta, ya. Harus kompak antara pencipta sama yang dicipta, harus kompak, ya. Harus sesuai dengan koridor yang ada, syariat-syariat yang ada. Makanya kita harus taat pada syariat-syariatnya Allah. Gimana syairnya? Allahu Ahad, beri kami rahmat, ilmu manfaat untuk umat Muhammad, ilmu manfaat untuk umat Muhammad, agar kami taat pada syariat, agar kami selamat dunia akhirat. Jangan cuma disingkirkan toh, ya. Tapi diresapi, dipahami bahwa kita tidak punya kekuatan apa-apa. Punya keinginan, tapi keinginannya Allah yang akan terjadi. Ingat, janjinya Allah tidak pernah diingkari. Wa'dallahi haqqo. Janjinya Allah itu hak, benar, ya. Yang sering nyulayani siapa? Manusianya, ya. Yang sering ingkar janji adalah manusianya. Yang sering tidak taat manusianya. Kenapa tidak taat? Bisa disebabkan salah satunya karena ketidaktahuannya, ketiadaan ilmunya. Makanya kita harus mengaji dan mengaji. Dengan wasilah mengaji ini akan diberi kepemahaman oleh Allah, akan disinari oleh Allah. Yang gelap, orang bodoh itu gelap. Orang bodoh itu bentuk pendoliman terhadap diri. Kebodohan itu adalah bentuk pendoliman pada diri sendiri, berarti gelap. Orang bodoh itu gelap, petang, tersesat karena kepetangannya, karena kegelapannya. Allah sinari dengan ilmunya, ya. Allah terangi, Allah sinari dengan ilmunya. Karena Allah yang menjadikan matahari, ja'ala syamsa diya'an wal qamara nuran. Syams ini sangat bermanfaat sekali. Mulai dari terbit di pagi hari, di siang hari, sampai terbenamnya, sangat bermanfaat sekali. Tiada lelah untuk selalu menyinari bumi. Pas sesuai dengan orbitnya, pas. Tidak akan terlalu jauh dengan bumi, tidak akan bergeser mendekat dengan bumi, tidak akan. Kalau matahari ini berubah, dari orbitnya berubah, buminya juga berubah, jauh 1 senti aja bumi ini akan beku. Mendekat 1 senti aja, berubah 1 senti aja mendekat, bumi ini akan hangus. Pokoknya pas. Allah itu gak suka yang berlebih-lebihan. Allah itu suka yang pas, ya. Cuma hambanya yang suka berlebih-lebihan, ya. Janjinya Allah itu hak, besok akan ditampakkan oleh Allah. Kalau kita orang yang beriman, beramal soleh, Allah akan membalas kesolehan kita 10 kali lipat. Manja bil hasanati falahu asyru amsalihah wa manja
bisayyi'ati fala yujza illa mitlaha wa hum la yuzlamun. Barang siapa yang datang kepada Allah membawa satu kebaikan, Allah akan balas 10 kali lipat kebaikan itu. Namun apabila sebaliknya, barang siapa datang kepada Allah dengan membawa satu kejelekan, keburukan, maka tidak akan dibalas kecuali dengan satu keburukan itu. Wa hum la yuzlamun, dan Allah itu wa hum la yuzlamun, dan mereka tidak akan pernah didolimi oleh Allah. Allah itu al-adil, maha adil. Allah itu. Orang yang kafir akan dibalas dengan kekafirannya. Maka jadilah matahari. Jadilah matahari yang selalu bersinar, bermanfaat bagi sesama, bermanfaat bagi semua. Jadilah bulan yang tatkala dilihat, dipandang menyejukkan mata, menyejukkan hati, bermanfaat dengan kesejukannya. Jadilah matahari yang bisa memotivasi, menyemangati sekitarnya untuk lebih dekat kepada Allah. Jadilah rembulan yang bisa mengayomi siapa saja yang dekat dengan dirinya. Semua pengetahuan kita tentang bilangan dalam setahun dan bagaimana perhitungannya, semua berbicara tentang diri kita. Jangan sampai pernah kita lewatkan waktu sebentar apapun kita isi dengan kerugian, kita isi dengan kesia-siaan. Manfaatkan betul-betul waktu itu. Bagi seorang pembalap, 1 detik itu sangat berharga. Bagi seorang pembalap, bagi seorang petinju, 1 kali pukulan itu sangat berharga. 1 detik, 1 kali pukulan itu sangat berharga. Bagi kita harus lebih dari itu. Kita bukan seorang petinju, kita bukan seorang pembalap, tapi kita paham esensi dari kehidupan ini. Teruslah tebar kebaikan seperti matahari yang menyinari bumi. Teruslah bermanfaat bagi sekitar seperti matahari yang menyinari bumi. Teruslah menyejukkan bagaikan rembulan di malam hari, mengayomi, menasihati bagi sesama dengan sepenuh hati, mendoakan sesama dengan sepenuh hati. Itulah mukmin yang sejati. Minta kekuatan kepada Allah agar bisa bermanfaat seperti matahari yang menyinari bumi, agar bisa menyejukkan seperti rembulan di malam hari. Minta kekuatan kepada Allah. Matahari menyinari bumi itu perintah Allah. Rembulan menyinari bumi di malam hari itu juga perintah Allah. Kita juga seperti itu. Minta kepada Allah untuk diperintahkan agar kita bisa seperti matahari yang menyinari bumi, yang selalu bermanfaat, terus menyinari. Minta kepada Allah agar bisa seperti rembulan yang menyinari di malam hari, menyejukkan bagi sekitar. Minta kepada Allah
agar kita selalu bermanfaat. Ingat, amalan-amalan soleh kita itulah mentari kita. Amalan-amalan soleh kita itulah rembulan kita. Minta kepada Allah, karena amalan-amalan soleh, amalan-amalan kebaikan yang kita lakukan itu semua atas perintah dari Allah, atas kekuatan dari Allah. Satu kebaikan yang kita lakukan, kita harus sadari bahwa itu pemberian dari Allah. Tidak akan pernah bisa kita hamba yang dhaif ini melakukan satu kebaikan tanpa kekuatan dari Allah, tanpa izin dari Allah. Dan sebaliknya, kita tidak bisa terhindar dari kemaksiatan dan dosa kecuali semua itu diberi kekuatan oleh Allah. Kita ini la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'al lana imama wa nuran wa huda. Allahumma dzakkirna minhuma nasina wa alimna minhuma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa adrafana waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Cahaya 1000 bulan yang dimasukkan oleh malaikat ke dalam hati seorang hamba pilihan atas perintah Tuhannya, memancar dengan dahsyat penuh cinta, menembus relung-relung jiwa yang gelap penuh nista, berubah menjadi terang penuh kasih sayang. Itulah Lailatul Qadar. Sallallahu alaihi wasallam.